Kalau sudah, mari kita mulai berita bola yang pertama. Juventus dikabarkan sedang melakukan proses negosiasi dengan penyerang Barcelona Luis Suarez. Suarez menjadi target Juventus setelah dirinya tak diinginkan lagi oleh pelatih anyar Barcelona, Ronald Koeman. Koeman berusaha merombak skuad Barcelona dengan menyingkirkan pemain-pemain yang sudah mulai menua. Selain Suarez, ada juga nama Arturo Vidal dan Ivan Rakitic yang tidak diinginkan oleh Koeman. Meskipun dirumorkan akan mendatangkan Suarez dari Barcelona, Juventus rupanya telah merekrut penyerang anyar. Dilansir Bolasport.com dari Marca, Bianconeri dikabarkan merekrut Andrea Briganti dari klub Serie B Italia Monza. Akan tetapi, Briganti direkrut bukan untuk memperkuat tim senior Juventus, melainkan untuk memperkuat tim under 23 Juventus. Tim under 23 Juventus saat ini berlaga di Serie C Liga Italia atau kasta ketiga dalam kompetisi sepak bola Italia. Kedatangan Briganti diharapkan mampu membantu tim under 23 Juventus untuk promosi ke Serie B musim 2021-2022 mendatang. Sementara itu, kabar transfer Suarez ke Juventus masih belum ada perkembangan lebih lanjut dari kedua belah pihak. Manchester United resmi mendatangkan Van de Beek dari Ajax senilai 35 juta pound sterling plus 4 juta pound sterling pada Rabu 2 September 2020. Sang pemain dikontrak hingga Juni 2025 dengan opsi perpanjangan setahun. Tercatat, Van de Beek menjadi pemain baru pertama Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Van de Beek bakal mendalamkan komposisi lini tengah Manchester United yang lebih dulu dihuni dua jagoan klub, Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Donny van de Beek memiliki semua atribut teknis yang dibutuhkan untuk tampil di tim ini. Dia punya kepribadian yang dibutuhkan untuk sukses di Manchester United. Dia yang jeli menemukan ruang, pergerakannya bagus, dan kemampuannya membaca permainan akan melengkapi kualitas yang kami miliki di lini tengah. Kedatangan Donny benar-benar memperkuat kedalaman bakat yang kami miliki di lini sentral. Kami memantaunya di era divisi dan di kompetisi Eropa selama beberapa tahun terakhir. Ya, kami semua menantikan bekerja sama dengan dirinya, ucap pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Selama di Ajax, Van de Beek telah melakoni 175 laga di semua ajang dengan mencetak 41 gol dan 34 assist. Van de Beek melakoni debut profesional bersama skuad utama Ajax sejak musim 2015-2016. Ia tampil reguler dalam 3 musim terkini bareng The Amsterdammers. Pada musim 2018-2019, Van de Beek membantu Ajax menjuarai era divisi Belanda, Piala KNVB, dan mengantar klub ke semifinal Liga Champions. Neymar dinyatakan positif corona. Berikut kronologi bintang Paris Saint-Germain tersebut terpapar corona. Setelah kalah di final Liga Champions dari Bayern Munchen, Paris Saint-Germain meminta pada Liga Prancis untuk memberikan penundaan jadwal pada mereka. PSG menganggap mereka masih butuh istirahat usai laga Liga Champions. Permintaan tersebut diterima oleh Liga Prancis, sehingga laga 29 Agustus dipindah ke 10 Oktober. Jeda yang ada kemudian membuat Paris Saint-Germain mengizinkan pemain-pemain untuk liburan. Neymar, Angel Di Maria, dan Leandro Paredes lalu pergi ke Ibiza. Di sana, mereka berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Selepas kembali ke PSG, pihak klub selalu mengumumkan bahwa 3 pemain mereka positif COVID-19 dan 3 pemain itu adalah Neymar, Di Maria, dan Paredes. Keputusan Liga Prancis untuk memberikan izin kepada PSG yang akhirnya dimanfaatkan untuk liburan kemudian mendapatkan kecaman. PSG dianggap belum dalam kondisi butuh jeda waktu menuju Ligue 1 2020-2021 karena sebelumnya Liga Prancis sudah menghentikan kompetisi sehingga mereka punya jeda waktu lama jelang laga Liga Champions. Persiapan PSG menuju musim baru pun kini dalam ancaman serius. Paris Saint-Germain masih akan melakoni tes berkala demi melihat kondisi kesehatan pemain-pemain lainnya. Situasi di Barcelona sedang tidak menentu terlebih setelah Lionel Messi meminta untuk pergi. Frenkie de Jong menilai situasinya seperti kacau. Barcelona dalam situasi sulit setelah menutup musim 2019-2020 dengan sangat buruk. Sudah tanpa gelar, Blaugrana dibantai Bayern Munchen 2-8 pada perempat final Liga Champions. Hal-hal buruk di Barcelona membuat pelatih Quique Setién terdepak dan digantikan oleh Ronald Koeman. Ada pula keputusan klub untuk memecat Eric Abidal di kursi direktur olahraga. Pukulan paling telak yang didapat Barcelona mungkin saat Messi meminta untuk pergi. La Pulga merasa sudah tak nyaman lagi dengan situasi yang terjadi pada klub masa kecilnya itu. Gelandang Barcelona, De Jong, menilai saat ini situasi di Barcelona seperti sedang kacau. Meski sedang berada dalam pemusatan latihan bersama timnas Belanda,
dia tetap memantau situasi di klubnya. Saya telah mengikutinya dari kejauhan. Ini semacam kekacauan. Ada banyak hal yang terjadi. Saya tidak berbicara dengan Messi secara personal dan juga dengan klub. Saya akan melihatnya langsung setelah saya kembali pekan ini. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, kata De Jong. Penyerang Barcelona Martin Braithwaite menegaskan dirinya tidak meminta nomor 10 milik Lionel Messi yang ingin pergi dari Camp Nou. Dia merasa hal itu sama saja dengan tak menghormati Messi. Dalam beberapa pekan terakhir, kondisi internal Barcelona sedang dipanaskan permintaan Messi agar klub Katalan itu memutus kontraknya. Pemain terbaik dunia itu ingin pergi karena sudah tak betah di Camp Nou. Dalam situasi itu, muncul kabar kalau Braithwaite meminta nomor punggung 10 jika Messi jadi pergi. Menanggapi hal itu, pemain berusia 29 tahun tersebut pun langsung membantahnya. Dia memilih untuk tetap menggunakan nomor punggung 19 yang biasa dipakainya. Apa yang dipikirkan orang-orang? Tentu saja saya tidak meminta nomor milik Messi kepada klub. Hal itu sungguh tidak menghormati Messi. Saya merasa orang yang memikirkan hal itu sungguh tidak memiliki rasa hormat kepada banyak pihak. Banyak hal ditulis mengenai Messi, dan saya tidak paham apa yang terjadi. Pemain berpaspor Denmark itu sendiri tentunya berharap Messi tak meninggalkan Barcelona. Tetapi, dia enggan banyak berkomentar karena merasa tak mengetahui masalah sesungguhnya. Agen sekaligus ayah Lionel Messi, Jorge Messi, mengadakan pertemuan dengan Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, pada Kamis, 3 September 2020. Dalam pertemuan yang digelar di kantor Barcelona itu berujung deadlock, yang masing-masing kubu kukuh kepada pendirian mereka masing-masing. Jorge Messi meminta manajemen Barcelona untuk melepas Messi secara gratis pada bursa transfer musim panas 2020 sesuai klausul kontrak yang tertulis. Sementara di kubu Barcelona, Presiden Bartomeu enggan melepas Messi. Bahkan menurut laporan Marca, Bartomeu justru menawarkan kontrak 2 tahun kepada La Pulga. Lantas, setelah tidak ada titik temu dalam pertemuan yang digelar dini hari tadi, apa langkah yang diambil kedua kubu? Menurut laporan media ternama asal Argentina, TYC Sport, Messi 90% akan bertahan di Barcelona. Selintas kabar dari TYC Sport memang tidak masuk akal, mengingat secara tegas Jorge Messi mengatakan sang anak tak akan bertahan di Barcelona. Namun, TYC Sport kenal dengan orang dalam Messi, termasuk sang ayah, sehingga kabar yang mereka terima hampir selalu valid. TYC Sport merupakan media yang pertama kali memberitakan bahwa Messi akan mengajukan pengaktifan klausul nomor 24 yang ada di kontraknya, yakni hengkang secara gratis pada bursa transfer musim panas 2020. Benar saja, beberapa hari setelah pemberitaan TYC Sport, Messi meminta manajemen Barcelona untuk mengaktifkan klausul nomor 24 di kontraknya. Karena itu, peluang Messi bertahan di Barcelona cukup besar. Masih menurut TYC Sport, Messi akan bertahan di Barcelona hingga kontraknya berakhir pada 30 Juni 2021. Baru pada musim panas 2021, Messi meninggalkan Barcelona secara gratis. Jika kondisi di atas terjadi, otomatis tim-tim peminat Messi harus gigit jari. Sekedar informasi, sebelumnya Manchester City, Juventus, dan Paris Saint-Germain tertarik mendatangkan Messi pada bursa transfer musim panas 2020. Khusus Manchester City, mereka menyiapkan mega kontrak kepada Messi, yakni paket kontrak selama 5 tahun sebesar 700 juta euro atau setara dengan 12,2 triliun. Karena itu, jika Messi memutuskan bertahan, klub-klub peminat mesti menahan nafsu mendatangkan La Pulga, setidaknya hingga musim panas 2021 mendatang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Messi akan bermain optimal jika bertahan di Barcelona? Sebagai pesepak bola profesional yang telah memenangkan 6 trofi Ballon d'Or, Messi diprediksi tetap tampil maksimal di sisa 1 tahun kontraknya bersama Blaugrana. Rambut gondrong Gareth Bale viral di media sosial. Winger Real Madrid itu menunjukkan rambutnya yang sangat panjang saat menjalani latihan bersama timnas Wales. Dalam sejumlah foto yang viral di media sosial, Bale terlihat melepas ikatan rambut. Dikutip dari The Guardian, mantan pemain Tottenham Hotspur itu kemudian mengibaskan rambut yang sangat panjang. Bale memutuskan untuk memanjangkan rambut dalam beberapa musim terakhir. Namun, winger 31 tahun itu jarang memperlihatkan seberapa panjang rambutnya. Momen Bale di latihan timnas Wales tersebut sangat langka. Bale sendiri mengaku sangat senang bisa bergabung dengan skuad timnas Wales. Pasalnya, Bale merasa tidak nyaman berada di skuad Real Madrid setelah hanya menjadi cadangan. Sejak kompetisi kembali bergulir di tengah pandemi,
Bale hanya bermain 48 menit dalam 12 pertandingan Madrid. Kondisi itu membuat Bale kesal dan sempat mendapatkan kritik karena tingkah laku yang tidak profesional di bangku cadangan. Terakhir, Bale membuka peluang kembali ke Premier League bersama Tottenham Hotspur atau Southampton. Fullback Atalanta, Timothy Castagne, selangkah lagi bakal bergabung dengan Leicester City. Seperti dilansir dari Sky Sport, Castagne telah menyelesaikan tes medis di Düsseldorf, Jerman untuk menghindari pelanggaran aturan karantina virus corona sekaligus sebagai persyaratan akhir pindah ke Leicester. Dalam laporan yang sama juga disebutkan, Leicester menebut Castagne dari Atalanta senilai 21,5 juta pound sterling. The Fox mengontrak pemain asal Belgia itu selama 5 tahun. Kini, Castagne tergabung dalam skuad timnas Belgia yang akan menjalani laga di UEFA Nations League. Dengan begitu, Castagne baru bisa diresmikan Leicester pada pekan depan. Sebelumnya, Castagne sempat diminati Paris Saint-Germain dan Tottenham Hotspur. Juni lalu, sang pemain pun mengaku siap meninggalkan Atalanta. Maklum, ia bukan pilihan utama pelatih Gianpiero Gasperini. Adapun, Castagne didatangkan Atalanta dari klub Belgia, Genk, pada musim 2017-2018. Ia telah menyumbangkan total 8 gol dan 10 assist bagi klub asal Bergamo tersebut. Bayern Munchen mengucapkan terima kasih kepada Philippe Coutinho yang memilih pulang ke Liga Spanyol dan kembali membela Barcelona. Philippe Coutinho bergabung dengan Bayern Munchen pada awal musim 2019-2020. Pemain asal Brazil itu datang ke Allianz Arena dengan status pinjaman dari Barcelona selama 1 musim. Karir Coutinho bersama raksasa Jerman itu bisa dibilang cukup sukses. Ia berhasil membantu Bayern meraih treble dengan memenangkan Bundesliga, Piala Jerman, serta Liga Champions. Salah satu momen tak terlupakan Coutinho bersama Bayern jelas dalam laga perempat final Liga Champions. Kala itu, Coutinho menyumbangkan 2 gol untuk mengalahkan Barcelona dengan skor telak 8-2. Selama semusim bermain bersama Bayern Munchen, Coutinho mencetakkan 38 penampilan di semua kompetisi. Dari jumlah itu, ia mencetak 11 gol serta 9 assist. Kini, setelah kontraknya dengan Bayern berakhir, The Little Magician kembali ke Barcelona. Bayern pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Coutinho atas kontribusinya selama berada di klub. Kami sangat berterima kasih kepada Philippe Coutinho. Dengan segala kreativitas dan tekniknya yang luar biasa, dia mampu menghidupkan kembali permainan kami selama musim perebutan treble kali ini. Dia membuktikan jika keputusan meminjamnya adalah pilihan tepat. Kami semua mendoakan yang terbaik buat Philippe untuk karirnya di masa depan, kata CEO Bayern Munchen. Los Rojiblancos berharap bisa mengakhiri pengejaran mereka terhadap defender Getafe, Matias Oliveira, yang telah berlangsung selama 2 tahun lamanya. Tim besutan Diego Simon dikaitkan dengan transfer Oliveira di musim panas lalu setelah hengkangnya beberapa defender kunci dari Wanda Metropolitano di musim panas lalu. Akan tetapi, pemain internasional Uruguay tersebut memilih untuk bertahan di Coliseum Alfonso Perez di musim 2019-2020 lalu. Kini, seperti dikabarkan di Aro AS, Simon akan kembali mengusahakan transfer pemain 22 tahun tersebut dalam beberapa pekan mendatang. Karena penampilannya yang konsisten sebagai defender serba bisa yang mampu dimainkan sebagai fullback di kedua posisi. Sedangkan kontrak Oliveira dengan tim besutan Jose Bordalas akan berlangsung hingga 2023. Dan Getafe kemungkinan bisa meminta harga di kisaran 20 juta euro atau setara dengan 320 miliar. Kepindahan Sandro Tonali dari Brescia ke AC Milan pada pusat transfer Liga Italia musim panas ini tinggal menemui peresmian. Tonali direkrut AC Milan dengan peminjaman berbiaya 10 juta euro dengan opsi perekrutan permanen seharga 15 juta euro di akhir musim 2020-2021. Juga ada klausul bonus senilai 10 juta euro dan persentasi 10% jika Tonali kelak dijual AC Milan ke klub lain. Menjelang peresmian transfer yang diperkirakan akan terjadi pada akhir pekan ini, Presiden Brescia, Massimo Cellino, mengungkapkan cerita di balik keputusan Tonali menerima tawaran AC Milan. Kami sudah punya kesepakatan dengan Inter Milan untuk transfer Sandro Tonali. Namun sekarang praktis sudah awal musim baru dan masih belum terjadi apa-apa antara kami dan Inter Milan. Sehingga kami membuka solusi lain. Begitu Sandro mengetahui AC Milan melakukan pendekatan, dia tidak mau mendengar opsi lain. Anak ini mencintai AC Milan dan menggila begitu mendengar mereka mengajukan tawaran karena dia mendukung AC Milan. Pemain kelahiran 8 Mei 2000 ini memang diketahui berdarah merah hitam alias merupakan fans AC Milan. Dia sering disetarakan dengan legenda AC Milan Andrea Pirlo
Tetapi, Tonali sendiri mengaku dia mengambil panutan dari ex pemain Rossoneri yang lain, Gennaro Gattuso.